Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini 9 Januari 2022, Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah minggu untuk kita, Yesus adalah anak Allah. Tahukah saudara, ketika pengharapan manusia semakin tinggi, apa yang mereka harapkan semakin dirindukan? Ketika bangsa Yahudi merasa sangat tertindas oleh pemerintahan Kaisar Romawi, pengharapan mereka sangat tinggi akan datangnya Mesias, dan kedatangan itu sangat mereka rindukan, sampai-sampai mereka berpikir bahwa Yohanes, nabi besar itu, adalah Mesias yang dijanjikan. Mereka mengamati betapa istimewanya ajaran yang dikotbahkan Yohanes Pembaptis, betapa hebatnya kuasa Allah yang menyertai ajaran itu, dan betapa kuatnya pengajarannya itu untuk mengubah dunia. Tidak pernah keadaan bangsa Yahudi yang rusak ini lebih memerlukan pembaharuan yang sedemikian rupa seperti saat itu. Dan juga tidak pernah sebelumnya mereka begitu memerlukan kelepasan seperti pada saat itu, di mana mereka berada dalam keadaan yang begitu tertindas. Yang mereka pikirkan selanjutnya adalah, apakah dia ini orang yang akan datang? Semua orang merenungkan atau berpikir dalam hati mereka mengenai Yohanes. Apakah Yohanes Kristus atau bukan? Memang dia tidak muncul dalam kemegahan dan kebesaran duniawi seperti yang mereka harap-harapkan ada pada diri Mesias. Tetapi hidupnya saleh dan lurus. Pengajarannya penuh kuasa dan otoritas. Tapi Yohanes menolak semua kehormatan untuk berpura-pura menjadi Mesias. Sebaliknya, ia menegaskan pengharapan mereka akan Mesias yang sebenarnya. Tugas Yohanes sebagai orang yang berseru-seru atau sebagai pembawa berita adalah memberi peringatan bahwa kerajaan Allah dan sang raja dari kerajaan itu segera akan datang. Karena itu, sesudah memberitahukan tentang apa yang harus mereka lakukan, kamu harus melakukan ini dan kamu harus melakukan itu, dia memberitahukan satu hal lagi yang mereka harus lakukan, yakni mereka harus mengharapkan Mesias yang akan segera datang. Hal ini merupakan jawaban terhadap segala pemikiran dan debat orang banyak itu mengenai dirinya. Yohanes menyatakan bahwa sehebat-hebatnya yang dapat ia lakukan hanyalah membaptis mereka dengan air. Ia tidak punya jalan untuk mencapai Roh Kudus, apalagi memerintahkan Roh Kudus atau bekerja dengan kuasanya. Ia hanya dapat menyerukan mereka untuk bertobat dan meyakinkan mereka akan pengampunan dosa sebagai hasil pertobatan. Namun, ia tidak dapat mengerjakan pertobatan itu di dalam diri mereka atau memberikan pengampunan kepada mereka. Yohanes menyerahkan dan mengarahkan hati mereka kepada Yesus Kristus, yang untuknya lah ia dikirim guna menyiapkan jalan
dan untuknya lah ia siap mengalihkan semua kepentingannya atas perasaan orang banyak. Ia mengakhiri debat mereka tentang apakah dirinya sang Mesias itu atau bukan, dan mendorong mereka untuk mencari Mesias yang sebenarnya. Yohanes mengakui bahwa Mesias jauh lebih besar daripada dirinya, dan bahwa dalam segala hal dia melebihi dirinya. Dia yang tali kasutnya pun Yohanes tidak layak untuk membukanya. Yohanes tidak berpikir bahwa dirinya bahkan layak menjadi pelayan Kristus untuk membantunya mengenakan dan melepaskan kasutnya. Yohanes adalah seorang nabi. Ia bahkan lebih dari seorang nabi, lebih daripada semua nabi-nabi perjanjian lama. Tetapi Kristus adalah nabi yang lebih besar daripada Yohanes, karena oleh Roh Kristus dan anugerah Kristuslah semua nabi bernubuat, termasuk Yohanes Pembaptis sendiri. Inilah kebenaran agung yang disampaikan Yohanes. Cara penyampaiannya menunjukkan kerendahan hati, dan dalam hal ini ia tidak hanya berlaku adil pada Tuhan Yesus, tetapi juga memuliakannya. Katanya, aku tidak layak mendekatinya ataupun melayaninya. Tidak, walaupun sebagai pelayan. Demikianlah kita harus meninggikan Kristus dalam percakapan kita dan merendahkan diri kita sendiri. Yohanes mengakui bahwa Kristus mempunyai kuasa yang lebih besar daripada dirinya. Dia lebih berkuasa daripada diriku dan akan melakukan apa yang tidak dapat kulakukan, baik dalam memberikan penghiburan bagi orang beriman maupun dalam memberikan hukuman bagi orang munafik dan tidak tulus hatinya. Mereka berpikir bahwa ada kuasa yang menakjubkan mengiringi diri Yohanes. Tetapi apalah artinya kuasa itu dibandingkan dengan Yesus yang akan datang dengan segala kuasa? Yohanes hanya dapat melakukan baptisan dengan air. Yang maksudnya di sini adalah mereka harus menyucikan dan membersihkan diri. Tetapi Kristus dapat dan akan membaptis dengan Roh Kudus. Dia dapat memberikan Roh Kudus untuk membersihkan dan menyucikan hati. Tidak seperti air yang hanya dapat membersihkan kotoran di sebelah luar, tetapi dengan api yang membersihkan segala kotoran yang ada di sebelah dalam dan melelehkan logam sehingga dapat dibentuk kembali menjadi suatu cetakan yang baru. Yohanes hanya dapat mengajarkan suatu ajaran mengenai pembedaan dengan kata maupun tanda memisahkan antara yang berharga dan tak berharga. Tetapi Kristus mempunyai penampi di tangannya yang dengannya dia dapat dan akan memisahkan antara gandum dan sekam secara sempurna. Dia akan membersihkan tempat pengirikannya. Ini adalah tempat pengirikannya, miliknya, dan karena itu dia akan membersihkannya dan akan membuang semua orang Yahudi yang tak percaya dari dalam kumpulan jemaatnya dan mengumpulkan di dalam kumpulan jemaatnya orang-orang yang setia mengikutinya. Yohanes hanya dapat mengajarkan mengenai penghiburan kepada mereka yang menerima Injil dan seperti nabi-nabi lain hanya dapat berkata-kata kepada orang benar bahwa mereka akan selamat. Tetapi Yesus Kristus sendiri akan memberikan penghiburan. Yohanes hanya dapat menjanjikan bahwa mereka akan selamat, tetapi Kristus akan menyelamatkan mereka. Dia akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Orang-orang yang baik, bersungguh-sungguh dan teguh akan dikumpulkannya di muka bumi ini saat ini ke dalam kumpulan jemaatnya yang dibangun dari kumpulan orang-orang semacam ini. Dan mereka akan segera dikumpulkannya pula dalam kumpulan jemaatnya di surga, di mana mereka akan dinaungi selama-lamanya. Yohanes hanya dapat mengancam orang-orang munafik dan memberitahu pohon yang tidak berbuah bahwa mereka akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tetapi Kristus dapat melaksanakan ancaman itu. Orang yang seperti sekam, ringan, kosong dan tidak berharga akan dibakarnya dengan api yang tidak terpadamkan. Kemudian ketika tempat pengirikan telah dibersihkan,
maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, tentu kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi tidak semua memahami bahwa di balik kasih dan kemahakuasaannya menyelamatkan dan membersihkan manusia dari dosa, Ia juga akan membakar sekam yang kosong yang tidak berharga dalam perapian yang tak terpadamkan, seperti yang dikotbahkan Yohanes Pembaptis yang mengacu pada Maliaki 3 ayat 18, Maliaki 4 ayat 1-2. Tidak ada yang seperti Dia. Nabi-nabi hanya dapat mengingatkan, menyampaikan ancaman dan menyampaikan penghiburan. Tetapi Yesus dapat melaksanakan ancaman itu dan dapat menyelamatkan. Sebab Dia adalah anak Allah yang kepadanya Allah berkenan. Allah sendirilah yang mengatakan hal itu kepada Yesus ketika Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian dituliskan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, jangan sesat, bertobatlah, tinggalkanlah segala kejahatan. Jangan kosong, ringan dan tak berharga, tetapi percayalah kepada Tuhan dan ikutkanlah perintah-perintahnya, sebab hanya di dalam Kristus kita akan berkenan kepada Bapa di surga. Amin.